berbicara tentang sebuah topik yang menurut saya sayang sekali harus menjadi satu topik yang kita bahas malam hari ini. Kita membicarakan tentang penghinaan dari seorang Ahmad Kainama terhadap ajaran kekristenan, terutama soal Trinitas, ketika Kainama dengan sumpah serapahnya mengajarkan tentang Yesus anak Lucifer, Katolik menyembah Tuhan atau setan Lucifer, Yesus putra Lucifer, dan juga katanya Roh Kudus itu adalah hantu suci. Nama berikut ini, mari kita simak sama-sama. Ini puji-pujian Pak Pembuka Malam Paskah di ranah Katolik Vatikan. Biar kau makan pasir semua. Kau punya Lucifer tuh Bapa dari Kristus. Kristus anakmu ya Lucifer. Makan. Kristus putra Lucifer. Sadap. Nanya asalalala. Kristus itu putra Lucifer, sayangku, cintaku, negeriku. Karena hanya di Katolik yang mengakui Trinitas. Di luar Katolik kamu tidak selamat. Trinitas itu Deus Pater, Tuhan Bapa. Siapa nama Tuhan Bapa? Theos. Theos itu siapa? Lucifer. Siapa yang bilang? Gereja Vatikan. Beres kan? Deus Filius, Tuhan Anak. Siapa namanya? Yesus. Yesus anaknya siapa? Anaknya Lucifer. Beres ya. Yang ketiga, Deus Spiritus Sanctus. Artinya Tuhan hantu. Siapa yang bilang? Katolik lah, Vatikan. yang mana Vatikan? Yang mana? Vatikan yang memuji Flamas Eus Lucifer. Itu. Jadi kalau kamu tidak menyembah Lucifer, kamu bakar semua, selesai, rasain. Hari ini saya senang sekali. Anda bisa melihat bahwa Kainama berkata dengan sangat-sangat detail bahwa senang sekali melakukan sumpah serapah. Tidak berlebihan saya rasa untuk saya bilang orang ini melakukan sumpah serapah terhadap Trinitas, yaitu Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tidak berlebihan kalau saya bilang dia sumpah serapah terhadap salah satu gereja atau aliran gereja, yaitu gereja Katolik. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Andre Tunggal, teman-teman, sedang mewek, ya. Sedang menjerit-jerit, teman-teman, ya. Sedang benar-benar hopeless karena Ustadz Kainama terus melakukan pembongkaran demi pembongkaran ajaran mereka. Dan ini membuat Andre Tunggal tuh benar-benar kayak apa ya? Kesel tapi nggak bisa melampiaskannya. Ya, kasihan sih. Ini ibaratnya orang lagi horny tapi nggak ada pelampiasan. Nah, itulah yang sedang dialami oleh pendeta Andre Tungtung, teman-teman, ya. Dan kalian bisa lihat dia sedang meminta kepada para penontonnya, ya, bahwa yang namanya Ustadz Kainama ini sudah melakukan penistaan atau penghinaan. Jadi dia ingin agar Ustadz Kainama itu bisa bernasib seperti Gracia Pelo, teman-teman, ya. Ini Andre Tunggal, ya, dia kasih lihat bahwa Ustadz Kainama mengatakan bahwa Katolik Vatikan menyembah Lucifer, Yesus anak Lucifer, Roh Kudus sama dengan Tuhan hantu. Ya, dan di sini dia tampilkan putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 68 pidana Sus 2023 di mana Gracia Victory Aridikman Pelo alias Gracia Pelo itu dinyatakan bersalah, ya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, jadi ini sedang meranti-ranti, ya, sedang menjerit, ya, dengan berharap bahwa harus ada keadilan, tangkap Ustadz Kainama, kan begitu. Ya, nih, kalian bisa lihat di mana para pengikutnya juga sedang menjerit, teman-teman, sedang menjerit. Jadi kita tahu dari dulu, ya, Polikarpus ini kan sangat berharap Ustadz Kainama bisa ditangkap.
Karena Ustadz Kainama ini dianggap salah satu ancaman bagi mereka. Dianggap sebagai ya satu masalah besar lah bagi mereka, dan ini sudah terus dilakukan. Terus dilakukan. Dan salah satu yang berupaya, ya, itu bukan hanya Andre Tungtung, tapi sudah banyak yang lain-lain ya. Bahkan si Wak Labu, ya, Wak Labu tuh kemarin tuh berupaya untuk menangkap saya dengan segala cara. Itu tujuannya apa? Supaya besok dia bisa koar-koar, promosi bahwa dia berhasil menangkap apologet Islam. Itulah kenapa dia begitu ngotot ingin menangkap saya. Sebenarnya yang dia bidik itu adalah Bang Zuma dan Ustadz Kainama. Jadi kalau saya berhasil ditangkoi sama mereka, dia akan koar-koar bahwa dialah satu-satunya orang yang bisa memenjarakan apologet Islam. Untuk itu kalian semua, para Laskar Polycarpus, para donatur yang sebelah-sebelah ini, harus donasi kepada Wak Labu, supaya dia bisa menangkap Ustadz Kainama dan Bang Zuma. Nah, jadi yang dia jual itu, teman-teman. Kenapa? Ya, kenapa Wak Labu itu begitu mati-matian untuk memenjarakan saya? Bahkan ratusan juta sudah keluar ya, itu dia yang ngomong sendiri, teman-teman ya. Ratusan juta sudah keluar, mereka bilang. Dan ya, itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh Polycarpus, teman-teman. Di sini kita akan putarkan dulu ya, bagaimana menjeritnya Andre Tungtung, teman-teman. Menjeritnya Andre Tungtung karena Ustadz Kainama memberikan data bahwa Katolik Roma itu menyembah Lucifer. Yesus anak Lucifer, dibilang. Saya nggak tahu ya, apakah ini Yesus yang sama dengan yang disembah oleh Andre Tungtung atau enggak, karena di sini yang disebut adalah Katolik Vatikan. Sedangkan Andre Tungtung kan nggak percaya dengan Katolik Roma. Dia kan Protestan. Sekarang sama nggak Yesusnya? Mana tahu nih Yesus yang berbeda, kan begitu. Mana tahu. Tapi kita dengarkan dulu lah bagaimana jeritan hati Andre Tungtung, teman-teman ya. Tapi saya kira tidak berlebihan kalau saya mengatakan sekali lagi bahwa kita perlu membahas orang ini. Dan tidak perlu disclaimer. Karena Andalah yang bersikap atau Andalah yang menilai. Ketika orang ini dengan mulutnya yang dolak-dalik itu, kapan waktu dia bilang orang Kristen yang disayangi dan sebagainya, mulutnya ngomong begitu. Tetapi hari ini Anda menyaksikan satu lagi sumpah serapah dia kepada orang-orang, kepada ajaran Kristen bersama-sama dengan Ariesto ini. Kita dengarkan sekali lagi perkataan Kainama. Biar kau makan pasir semua. Kau punya Lucifer tuh bapa dari Kristus. Makan. Sadap deh. Ini paling sedap kalau udah begini, rasa sombong nih Bung Ade. Beta nih. Kristus putra Lucifer. Sadap. Nanya asalalala. Kristus itu putra Lucifer, sayangku. Cintaku, negeriku, yang ku sayangi. Saudaraku sayang. Sadap. Mari kita sawer dulu kayak di Tanjung Priok, sawer. Tuhan Bapa. Siapa nama Tuhan Bapa? Theos. Theos itu siapa? Lucifer. Siapa yang bilang? Gereja Vatikan. Beres kan? Deus Filius. Tuhan anak. Siapa namanya? Yesus. Yesus anaknya siapa? Anaknya Lucifer. Beres ya. Yang ketiga, Deus Spiritus Sanctus. Artinya Tuhan hantu. Anda baru menyaksikan. Katolik lah, Vatikan. Vatikan yang memuji Flamas Eus Lucifer. Itu. Jadi kalau kamu tidak menyembah Lucifer, kamu bakar semua, selesai, rasain. Hari ini saya senang sekali. Saya sangat heran ketika masih ada orang yang tidak tahu malu. Dalam siaran-siarannya dia bilang, saudara yang kukasihi, Kristen Katolik. Saya heran masih ada orang yang berani ngomong begitu pada saat yang bersamaan. Dalam kesempatan yang lain, sumpah serapahnya, dia terlihat begitu menikmati, menyumpahi, menserapahi ajaran orang lain. Terlihat begitu menikmati sambil joget-joget, mengatakan bahwa ajaran Kristen begini dan begitu, disumpahin sana-sini. Saya tidak bisa mengerti ada orang yang seperti itu. Ya, saya tidak bisa mengerti. Makanya,
Bagi saya perlu untuk menunjukkan kepada Anda semua, bahkan saya mau berbicara kepada kawan-kawan yang muslim, yang selama ini mengikuti orang ini, dan kemudian menganggap dan memuja orang ini, seakan-akan orang ini memberikan pencerahan kepada Anda. Bukalah matamu lebar-lebar. Bahkan saya percaya bahwa Anda tidak perlu jadi Kristen untuk bisa membedakan bahwa ini adalah penghinaan, sumpah serapah, mulut yang tidak layak dikatakan, kata-kata ini keluar dari seorang yang dikatakan pemuka agama. Anda boleh melihat bahwa terlalu banyak riwayat penghinaan Kainama terhadap agama lamanya, dan dia berlindung sembunyi di balik jubah Islam, sembunyi di balik agama Islam dengan dalih membela agama dan sebagainya. Pemirsa, saudaraku muslimin wal muslimah, insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, kita jaga ya. Jahat orang Kristen. Beneran, bukan fitnah. Udah liatin aja ntar. Tadi kita udah lihat ya, ayatnya dicopot-copot, dipindah-pindah ya. Jahat orang Kristen. Jahat orang Kristen. Beneran, bukan fitnah. Udah liatin aja ntar. Tadi kita udah lihat ya, ayatnya dicopot-copot, dipindah-pindah ya. Insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, kita jaga ya. Jahat orang Kristen. Andalah yang menilai. Andalah yang menilai orang ini dengan segala riwayatnya, begitu loncernya mulutnya ketika bahkan dia berani berkata bahwa Yesus itu punya istri-istri yang mohon maaf dengan dia katakan dadanya belum tumbuh. Kidung Agung 8 Sorry, saya kecilkan sedikit suaranya, saudara-saudara ya. Oh, sorry. Kidung Agung 8 tanda bagi 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Adik perempuan kami pada hari ia dipinang. Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh. Tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Anda bisa melihat bahwa Kainama mulutnya itu loncer sekali untuk kemudian mengeluarkan sumpah serapah, fitnah, perkataan yang buruk tentang kepercayaan orang lain. Padahal mereka selalu bilang jangan menghina sesembahan orang lain, supaya jangan nanti agamamu dihina. Tapi mereka melakukannya dengan leluasa. Dan saya sangat bersedih ketika melihat ada muslim yang kemudian memuja-muja seakan-akan dia ini adalah penyelamat karena dia terus-menerus menghina agama Kristen. Kita saksikan lagi apa yang jadi riwayat Kainama terhadap kata-kata sumpah serapahnya dia terhadap Kristen. Bunda Maria jadi oknum keempat Tuhan tahun 451 Masehi. Sebelumnya dia ibundanya Tuhan enggak? Enggak. Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak? Enggak. Kumpul-kumpul Isa ngobrol ngopi-ngopi. Loh emang iya kok. Emang iya itu. Konsili Efesus tuh 431 Masehi. Berarti 430 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Mereka ada orang bule ngobrol di Roma. Jadi aja Tuhan. Jadi aja maminya jadi Tuhan. Ngobrol. Makanya itu ngobrol-ngobrol seling. Siapa tahu kamu jadi Tuhan. Wah, titik balik emang niat dia bikin Tuhan. Ya. Sekali lagi Anda tidak perlu jadi Kristen untuk bisa membedakan bahwa orang ini sedang menyumpahi agama lain, memfitnah agama lain, dan sebagainya. Sebagai orang Kristen, saya telah melakukan atau telah membuat video orang ini membahas fitnahannya yang buruk. Telah meluruskan banyak sekali video-video atau perkataan-perkataan loncer sembarangan mulutnya yang tidak diatur itu. Saya telah buat dan Anda bisa lihat di history dari video-video saya.
Sehingga saya ingin katakan bahwa orang ini, sekali lagi, saya cuma tanya kepada Anda, teman-teman yang menonton saya. Anda yang bersikap, ketika Anda melihat orang ini dengan perkataannya, yang seakan-akan bebas sekali, seakan-akan dengan sangat leluasa sekali, melakukan penghinaan demi penghinaan. Kristus putra Lucifer, sadap. Nanya hasalalala. Kristus itu putra Lucifer, sayangku, cintaku. Trinitas itu Deus Pater, Tuhan Bapa. Siapa nama Tuhan Bapa? Theos. Theos itu siapa? Lucifer. Siapa yang bilang? Gereja Vatikan. Beres kan? Deus Filius, Tuhan Anak. Siapa namanya? Yesus. Yesus anaknya siapa? Anaknya Lucifer. Beres ya. Yang ketiga, Deus Spiritus Sanctus. Artinya Tuhan hantu. Plus ini, plus. Sadap. Mari kita sawer dulu kayak di Tanjung Priok, sawer. Negeriku. Di manakah rasa hormat Anda? Kalau Anda pindah agama, silakan. Anda berpindah keyakinan dari Kristen, katakanlah menjadi seorang Muslim, silahkan. Kami merasa bahwa ya itu adalah hak setiap orang. Anda memilih keyakinan yang baru, silahkan. Tetapi jangan lakukan dengan cara yang tidak bermartabat ketika Anda kemudian menghina-hina ajaran kekristenan atau menghina-hina agama Anda yang lama. Dan Ustadz Kainama dalam hal ini, Ahmad Kainama, beta mau bicara for Ale dengan bahasa Ambon. Mulut tuh tahu rem. Jangan bicara sama kayak orang yang punya rem. Lalu tahu-tahu jangan sampai dapat tampeleng putar balik tak putar-putar. Jangan sampai dapat tampeleng bola balik dari Tuhan. Karena mulut Anda itu tidak menunjukkan bahwa Anda beragama. Mulut Anda itu tidak menunjukkan bahwa Anda itu berakhlak seperti klaim yang Anda katakan, Anda bilang tentang agama Anda. Mulut Anda tidak menunjukkan sama sekali ciri seseorang yang berakhlak seperti yang Anda selalu agung-agungkan atau Anda ulang-ulang. Mulut Anda tidak menunjukkan itu. Karena itulah saya ingin katakan sadar diri. Sadar diri. Karena itu di awal ini saya ingin bilang kepada orang-orang, kepada Anda yang menyaksikan video saya ini. Andalah yang kemudian bersikap. Saya hanya menunjukkan kepada Anda, tetapi Andalah yang bersikap. Apa sikap atau apa yang menjadi sikap Anda ketika melihat ada orang yang dengan leluasa seperti ini, menista, mencaci maki, bahkan kemudian memberikan framing-framing yang salah, framing yang buruk terhadap kekristenan. Apa yang menjadi respon Anda? Silakan teman-teman komentar ya. Saya pikir perlu bagi kita sebelum nanti kita akan membahas ya teman-teman ya tentang ketika dia mengatakan bahwa oh ini Lucifer, kenapa ada Lucifer, kenapa demikian dan kenapa begitu ya. Nanti kita akan sama-sama kita akan melihat begitu ya. Karena saya pikir ini yang kayak begini nih mesti bakal ada waktunya nih ya gitu ya. Iya, teman-teman, bibit pemecah belah bangsa. Ya, teman-teman sudah dengar ya, itulah jeritan hati dari Andre Tungtung, di mana dia mengatakan bahwa Ustadz Kainama beginilah, Ustadz Kainama begitulah. Nah, inilah yang saya bilang kacaunya. Kalau memang Anda merasa Ustadz Kainama asal ngomong, kenapa Anda nggak berani menghadapi Ustadz Kainama secara langsung? Langsung aja ajak dia ketemu, ajak debat, permalukan Ustadz Kainama. Kalau memang Anda lebih ngerti, Anda lebih tahu. Sesimpel itu. Dan saya akan bantu siarkan. Kalau Andre Tungtung berani debat sama Ustadz Kainama, kita semua akan siarkan. Kita akan lihat siapa yang lebih berilmu di antara kalian. Kan begitu. Apakah yang disampaikan Ustadz Kainama selama ini salah? Atau memang kebenaran? Mari dibuktikan di ranah akademis. Pendeta Esra Suruh saja sudah berani, tanggal 30 nanti ya. 4 hari lagi akan ada debat antara Ustadz Kainama dan Pendeta Esra Suruh. Berani. Kenapa Andre Tungtung enggak? Saya berani ya mengatakan bahwa saya siap memfasilitasi. Saya akan kontak Ustadz Kainama, Andre Tungtung juga saya kontak, kita ketemu di mana. Kalaupun nggak perlu tempat yang istilahnya
proper sekali, ya istilahnya cuma ngopi-ngopi bareng pun nggak apa-apa gitu. Saya akan jadi penengah, akan jadi moderator yang adil untuk kalian berdua dalam diskusi. Ya, kita misalnya ketemu di rumah makan, ya, kita sewa ruangan, ya, jadi di dalam ruangan makan itu kita diskusi. Kita live kan, ya, kita lihat siapa yang lebih ngerti. Sesimpel itu kok. Kalau nggak mau yang terlalu besar atau Anda merasa wah nanti ribut lah, inilah begitu, kita buat yang simple. Oke, kalau memang Andre Tungtung berani. Ada di sini saya nggak akan komentari ya, karena memang yang ada cuman menjerit-jerit ya, dan ini seperti apa ya? Seperti mama-mama yang nggak dapat uang belanja gitu, yang belum dikasih uang belanja. Jadi saya juga bingung mau komentari apa. Tapi di sini saya ingin tunjukkan ya, buat Andre Tungtung biar Anda tahu. Jadi apologet Islam itu muncul karena reaksi. Ustadz Kainama, Kodondi, Bang Zuma, ya termasuk saya, itu muncul karena reaksi untuk menghalau dan juga membentengi saudara-saudara kami dari para Polikarpus. Jadi yang memulainya ini Polikarpus. Anda harus belajar dulu sejarah. Anda harus tahu dulu gitu, siapa yang memulai ini semua. Yang memulai ini adalah Polikarpus duluan. Yang memulai adalah Polikarpus. Silakan dicek, jejak digitalnya ada. Teman-teman Anda yang memulainya. Bahkan sampai detik ini pun mereka masih sangat masif melakukan penghujatan. Nggak percaya, saya tampilkan. Ya, kamu nonton ini. Bagaimana begitu masifnya teman-teman kamu menghujat agama Islam. Dan saya nggak pernah bilang ini ajaran Kristen yang jahat ya. Saya selalu mengatakan ini oknum-oknum. Bahkan saya bilang Polikarpus. Masih banyak yang sampai detik ini nanya sama saya, Bang, Polikarpus itu artinya apa? Polikarpus adalah polemikus yang suka menghujat agama Islam demi dapat kardus. Kardusnya isi apa? Ya isi uang. Jadi dia menghujat agama Islam demi mendapatkan kardus uang. Nah, itu Polikarpus, teman-teman ya. Dan itu banyak sekali. Itu banyak sekali, teman-teman. Contohnya ya ini. Justru kelakuan Muhammadmu yang kau bela seperti ini, lihat itu. Ya lantas Nabi yang memukulku, ya, yang cukup menjadikanku kesakitan. Apakah ini menjadi kelakuan Muhammad yang baik? Saya tanya. Aisyah juga apakah ini melakukan Muhammad seperti ini? Apakah itu baik? Dia tidak pernah dipukul. Loh itu? Loh, iya. Muhammad yang memukulnya gimana sih? Itu siapa? Loh, di hadis lain Aisyah mengatakan dia tidak pernah dipukul gimana? Hadis mana? Ya? Hadis mana? Coba hadis mana? Hadis mana? Bentar, saya baca ya. Hadis mana? Kau kira di sini memang masjid? Kau pendusta. Kau tidak bisa membodoh-bodohi di sini. Di sini bukan masjid. Kau nggak bisa berdusta. Dasar umat buta huruf kau ini. Makanya kau nggak cerdas. Dari dulu mau membela nabi-nabi seperti ini. Kau berikan coba mana dalilnya? Ya. Adalah dalilnya. Bentar. Mana dalilnya bahwa Aisyah nggak pernah dipukul? Coba. Kau mau berdusta di sini. Kau kira di sini masjid yang kau bisa bodoh-bodoh. Ya udah kau mana? Jangan kau menjadi pendusta. Dikasih tahu yang baik. Ya, ini Aisyah kesalahannya cuma gini loh. Coba kita lihat kesalahannya Aisyah itu nggak ada loh. Apakah kamu adalah orang yang berpakaian hitam yang kulihat di depanku? Aku menjawab ya. Lantas Nabi SAW memukulku yang cukup menjadikanku kesakitan tuh. Cuma gara-gara ini Muhammad takut, dipikirnya hantu tadi. Karena kan dia lagi berjalan ke kuburan itu, Muhammad lagi berjalan ke kuburan. Terus Muhammad melihat orang berpakaian hitam di depannya. Terus Aisyah menjawab, aku itu. Terus Muhammad mukulin dia. Kemudian beliau bersabda, apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasulnya berbuat zalim kepadamu? Nah gitu ya, KDRT ini. Gak pernah. Itu memukul apa? Di hadis lain Muhammad mendorong Aisyah. Aisyah itu didorong. Katakan Aisyah itu memukul istri itu nggak ada. Ini jelas Aisyah yang ngomong kok nih. Aisyah yang ngomong nih. Nah, ini di hadis Ahmad nomor 229. Sebagaimana dikatakan oleh istri tercinta Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad berperang di jalan Allah. Gimana? Oke, hadis berapa tadi? Hadis berapa? Saya lihat ya nomornya. Oh, tadi kamu udah nyebut nomornya. Enggak, biasanya di nomor itu berbeda dengan di hadisnya, bentar.
Ahmad berapa? Tak sabar dong. Kamu kok nggak sabaran? Nah, bilang aja kalau nggak ada. Nggak ada itu. Waduh, gimana? Tadi saya baca gimana? Saya berayal tadi. Berarti baca. pendusta itu. Karena Aisyah sendiri bersaksi bahwa dia dipukul. Nggak pernah dipukul, pembantu yang nggak dipukul, istri-istrinya nggak pernah dipukul. Itu Aisyah sendiri yang bilang tuh, Aisyah bercerita. Loh, ini derajatnya Aisyah Sahih ini. Coba kamu cek di aplikasi ensiklopedia hadis, ini derajatnya Sahih. Dan Aisyah yang bercerita. Kamu baca artikel toh? Yang kamu baca artikel toh? Bentar. Yang kamu baca. Coba mana? Sebentar TKC. Tadi yang kau baca itu mana? Mana yang kau baca tadi? Mana? Kau sudah membaca, tapi kau tidak tahu hadisnya. Kau pendusta. Hei, pendusta. Nah, iya. Pendusta. Hei. Mana tadi? Pendusta. Hei. Mana? Tadi kau sudah baca. Harusnya kau sudah tahu hadisnya nomor berapa. Memang dasar pendusta. Ya. Saya kan belum baca. Pendusta kau, ya. Gak usah kau di sini bukan masjid yang kau bisa tipu-tipu. Kau penipu. Penipu kau. Ada. Kau memberikan hadis-hadis yang sudah kau baca. Coba mana yang kau baca tadi? Abu Daud 795. Pendusta kau. Abu Daud berapa? 795. Kita kejar ya. Ya, coba kita lihat ya. Itu suara lu kayak lagi di masjid lo, serius. Biarin. Yang penting gue nggak mau membodohi umat kayak Ustadz. Ada gema-gemanya gitu. Lagi tausiah. Ya gue nggak membodohi umat. Bukan reverb, masalahnya gema emang yang mantap. Oke, nggak ada ini pendusta ini bunyinya lain ini. Bunyinya hadis lain berapa? nih. Abu Daud 795 toh? Apa coba? Abu Daud 795 kita lihat. Rasulullah SAW lalu ada seorang bersin maka aku mengucapkan. Mana? Apa ini? Pendusta. Penipu. Pendusta ya. Yang kau baca tadi mana? Penipu. Hei. Penipu. Lu kira di sini masjid? Enak saja kau ngomong. Abu Daud 795. Hah? Abu Daud 795. Iya, 795. Nih, tuh. Abu Daud 795. Apa di situ isinya? Memang penipu. Dasar penipu. Emang Islam ini penipu semua. Kau mau menipu di sini, ha? Kau mau menipu di sini. Mana? Mana penipu? Ya, kau tadi sudah baca tapi kau tidak tahu itu kau penipu namanya. Penipu memang kau. Ini personal kan. Penipu. Ya. Kau tadi sudah baca tapi nggak mau kasih dalilnya di mana? Kalau kau sudah baca artinya kau sudah menemukan di dalam dalil itu nomor berapa. Tapi kau menipu dirimu sendiri. Kau tidak bisa menipu di sini. Di sini bukan masjid. Ya, nggak bisa. Mana? Pendusta ya. Pendusta. Saya udah baca sampai bawah nggak ada. Penipu. Saya udah baca sampai bawah nggak ada. Penipu satu. Kang Batowo ini manusia ini. Kang Batowo ini. Hancur kau kan di sini kan. Mencret kalau kata tadi. Kang Batowo ini manusia ini. Penipu. Penipu kau. Bodoh dipiara, kambing dipiara, penipu. Tadi dia udah baca, harusnya dia tahu nomor berapa. Emang penipu. Dasar sakit jiwa. Kalian harus Penipu. Sabar. Penipu kau pembohong namanya itu. Dasar penipu. Islam dan kau itu semua sama penipu. Bodoh dipiara, kambing dipiara. Kamu sabar. Mana? Kenapa kau tadi baca? Apa yang kau baca tadi dari mana? Bentar dong. Dari mana yang kau baca tadi? Dari mana? Hadis berapa yang kau baca? Tadi yang kau baca itu. Tadi yang kau baca. Tadi yang kau baca. Haris dari ini nomor 2121. Oh, dari ini udah pindah lagi. Oke. Kita cek ya. Kalau beda awas lagi kau. Enak aja kau bikin susah ke kita di sini. Memang biongo satu. Biongo. Pendusta. Memang iblis kau pendusta. Gue paling suka nih. Pendusta. Oke, kita lihat. Kau cari dulu pendusta. Kita lihat. Dari Mi 2121. Dari Mi 2121. Rasulullah SAW tidak pernah mukul pembantu sama sekali dan tidak pernah mukul sesuatu dengan tangannya sama sekali kecuali jika dia berjihad di jalan Allah. Nah, berarti berkontradiksi. Enggak, berarti itu jihad. Enggak kontradiksi. Itu dari berarti itu berapa? jatuhnya jihad. Tunggu. Pembantu 21 ya. Kita cari coba.
Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantu. Aduh, jatuh. Sama sekali, dan tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya sama sekali kecuali ketika berjihad di jalan Allah. Oh, berarti memukul pernah Aisyah kan? itu jihad. Iya, jatuhnya jihad, nggak Iya. kontradiksi. Itu jatuhnya jihad. Jihad apa itu? Jihad filsabilillah. Oh Jihad iya, karena karena dikurangkan ini. Allah. Surah 4 ayat 34 coba. Surah 4 ayat 34. Jadi Aisyah itu termasuk sesuatu ya, a thing. Iya, I think. Dianggap benda. Tadi berapa tadi? Dari Mi 2121, dari Mi 2121. Surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 34. Ya kita lihat. An-Nisa ayat 34, melihara diri wanita-wanita yang kamu kawinkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Nah ini jihad ini. Pukullah istri-istri mereka ya, jelas ya. An-Nisa ayat 34. Bentar, kalau pukul itu nanti ada tahapannya. Itu nanti terakhir. Ya, yang jelas boleh dipukul toh. Dan pukulan itu bukan pukulan dengan pukulan yang berbekas dan menyakitkan. Itu ada. Oh, tadi menyakitkan kok. Aisyah bilang menyakitkan tadi. Itu dipukul. Aisyah mengatakan menyakitkan. Itu dipukul menyakitkan. Ya, aku menjawab. Itu dipukul ya, menyakitkan. Kamu bawa ayat Al-Quran. Dipukul kan? menyakitkan. Beliau bertanya, apakah kamu adalah orang yang berpakaian hitam yang kulihat di depanku? Aku menjawab ya. Lantas Nabi SAW memukulku yang cukup menjadikanku kesakitan. Pindah Al-Quran, dari Al-Quran pindah hadis. Nah, jelas berarti di sini Muhammad memukul Aisyah sampai dia kesakitan. Mana istrinya di situ? Mana istrinya? Di situ Mana nggak ada istrinya? kata istri ya, pembantu Mana istrinya? itu. Tadi kau bilang ada istri. Dasar penipu. Itu pembantu bukan istri. Penipu. Dan memukul Kau tadi membaca ada istrinya, dasar penipu. Penipu tidak kau. Tidak pernah memukul. Penipu. Mana istrinya di situ? Coba disebutkan istri. Loh, itu kan tidak pernah memukul dengan tangannya. Mana istrinya di situ? Lo kan kau tidak pernah memukul lah. Mana istrinya di situ? Berarti Aisyah termasuk a thing itu. Iya, sesuai. Rasulullah SAW dianggap tidak pernah benda. memukul pembantu sama sekali yang tidak pernah memukul. Aisyah pembantu oh iya, bukan? sesuatu. Ya, sesuatu. Pembantu bukan Aisyah. Enggak, sesuatu. Ah, berarti sesuatu itu Aisyah kan barang. Berarti dianggap barang. memukulnya itu di ini. Iya, memang berarti memukul Aisyah itu berjihad. Bukan, di berjihad itu di medan perang. Tadi kan udah jelas dipukul Nggak Aisyah sampai selalu. kesakitan. Nggak selalu menahan nafsu juga itu jihad. Gimana sih kau? Enggak, jihad itu. Coba kita lihat ini derajatnya Sohi nggak ini si Darimi ini. Iya, perang melawan hawa nafsu itu kan jihad juga. Enggak, jihad di medan perang maksudnya. Astaga, jihad itu juga menahan hawa nafsu itu juga dibilang jihad, Power Ranger. Enggak, salah. Darimi. Penipu. Tadi kau bilang nggak ada. Ini dasar penipu sekali lagi. Wih. Mantul nggak tuh? Kamu lihat kan? Itu teman kamu juga. Walaupun mungkin kamu bilang, oh bukan teman saya gitu. Tapi mereka mengaku sebagai laskar Kristus. Mereka mengaku sebagai pembela iman Kristen. Jadi mereka membela iman Kristen dengan cara menghujat agama lain. Silakan dicek. Setiap hari mereka live menghujat. Tanpa henti. Silakan dicek. Banyaknya minta ampun. Makin kesini makin banyak. Tumbuh subur. Ya, tumbuh subur. Luar biasa teman-teman. Kenapa bisa tumbuh subur? Ya karena kardusnya yang banyak. Berkat kardus banyak mereka makin ramai. Apa yang bisa Anda lakukan, Andre Tungtung? Itulah saya bilang, sebelum Anda mengoreksi orang luar, koreksi dulu internal Anda. Ya, koreksi dulu internal Anda. Kalau mau ini lebih baik, yuk sepakati sama-sama berubah. Kan Anda bilang gitu, impian Anda, keinginan Anda adalah semua stop membahas agama orang, fokus dengan agama sendiri. Sama, impian saya juga begitu. Cuman masalahnya, bisa nggak? Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk meredam ini semua? Bisa nggak Anda menasihati teman-teman Anda untuk stop, jangan membahas agama orang? Saya mau cek. Ya, saya mau lihat apakah Anda cuma jago mengkritik orang lain, tapi kepada teman sendiri nggak sanggup? Ya, mari kita lihat. Kan begitu. Karena setahu saya, Polikardus ini nggak bisa dinasihati. Orang Katolik aja, itu beberapa kali bilang, kalau bisa, kalau kalian mau hujat Islam ya kalian bilang lah, kalau kalian itu dari Protestan, jangan kalian bilang dari Kristen. Nanti Katolik ikut kena. Itu aja mereka lawan. Itu aja mereka nggak mau. Biar kamu tahu. Jadi buat teman-teman di luar sana, coba cek lah.
Ya, mungkin ada sebagian teman-teman muslim merasa bahwa wah yang Islam pun terlalu keras. Bang, kita ngapain bahas seginian kan gitu. Ya kalian harus cek dulu sejarahnya, teman-teman. Harus cek dulu sebenarnya apa yang terjadi, apa yang melatar belakangi ini semua. Karena kalau kita diam, apakah mereka akan diam? Apakah mereka juga akan berhenti? Coba kalian pikirkan. Yang memulai saja mereka, teman-teman. Yang memulai. Dan itu begitu masif, karena memang ini bukan sedang membela iman. Polycarpus sedang menghujat demi mendapatkan uang, bukan membela iman. Nggak pernah ya mereka membela iman. Silakan dicek. Edis, yang mengaku sebagai pakar Quran. Kalau ditanya kekristenan, nol. Bahkan dia bilang apa? Yesus bukan Tuhan. Viral kan videonya. Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, dan itu viral. Mereka nggak punya ilmu kekristenan. Walaupun KTP-nya Kristen. Identitas mereka Kristen, ngakunya Laskar Kristus. Tapi memang kerjanya cuma bisa menghujat. Itu buktinya, itu faktanya. Dan saya sudah sering tunjukkan. Itulah kenapa saya selalu mengatakan saya sangat rindu. Ya, saya sangat rindu untuk bergandengan tangan dengan teman-teman Kristen. Sama-sama kita melawan Polycarpus ini, sama-sama kita bentengi toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Sudah saatnya kita angkat bicara, teman-teman. Tapi saya belum menemukan ya, ada teman Kristen yang bisa diajak kerjasama untuk melawan Polycarpus ini. Belum ada. Saya ingat, waktu Saifuddin Ibrahim viral ya, yang tetapkan dia sebagai tersangka, itu bukan saya. Yang tetapkan pemerintah kepolisian. Begitu saya tanya pendapat dari teman-teman Kristen, apa dia bilang? Oh, kita nggak boleh menghakimi. Ya. Sebagian yang masih punya hati nurani, lebih memilih diam. Tapi sebagian lagi apa? Oh, nggak boleh menghakimi. Oh, kami dilarang menghakimi. Ya. Terus sebagian lagi apa? Pahlawan. Saifuddin adalah pahlawan iman. Bela Saifuddin. Kan begitu. Berapa banyak Polycarpus dan laskarnya yang membela Saifuddin? Silakan dicek. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Nggak mau menghakimi juga ada. Tapi giliran kalau kayak Ustadz kayak Nama, Abdul Somad, tangkap dia, kurang ajar dia, gitu kan. Loh, sesama Kristen nggak menghakimi, tapi kalau orang luar cepat dia menghakimi orang luar. Jago, luar biasa ini memang. Standar jandanya dari dulu nggak berubah. Saya ingat sekali ya, dulu saya sering buka Komal, ya buka tempat diskusi, room diskusi, dan saya selalu membuktikan bahwa mereka ini standar janda, dan mereka sendiri mengakui. Berat. Ya, berat bagi mereka untuk menyerang teman mereka sendiri, walaupun teman mereka salah. Nggak sanggup mereka. Walaupun temannya itu udah buat salah begitu telak, mereka wajib bela. Karena memang harus seperti itu. Bahkan saya ingat ya, saya dulu pernah beberapa kali dimarahi sama Bang Zuma, karena dianggap terlalu lembek. Terlalu lembek dalam menghadapi Polycarpus. Saya berharap Polycarpus ini masih bisa bertobat. Masih bisa berubah. Tapi menurut Bang Zuma, jangan deh, mereka ular buludak, nggak bisa berubah. Setan tetap setan, dibilang. Setan tetap setan. Oke, mengacu kepada Lucifer ya. Kalau kita bicara Lucifer, teman-teman. Ya kan kita tahu. Ya, julukan Lucifer ini apa sih? Bintang timur. Lucifer itu artinya bintang timur. Julukan Yesus apa? Bintang timur juga, teman-teman. Jadi dua tokoh ini punya julukan yang sama. Saya nggak tahu kebetulan sama atau memang orang yang sama, kan begitu. Kalau kita bicara etimologi katanya, bintang timur. Silakan dicek. Oke? Terus kalau kita bicara ajaran dan apa yang pernah dilakukan oleh Lucifer, Lucifer itu kan dulunya malaikat. Kalau kalian tanya sama orang-orang Kristen, mereka akan jelaskan kan, bahwa yang namanya setan, iblis, itu dulunya adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Jadi mereka pernah, ya, di satu waktu mereka itu adalah malaikat. Sepertiga malaikat jumlah mereka. Lucifer adalah pemimpinnya. Dulu Lucifer adalah salah satu dari archangel, malaikat utama. Sama seperti Gabriel dan juga Michael. Dia itu malaikat penting. Bahkan bisa dibilang salah satu yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena dia adalah malaikat pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Yang dilakukannya apa? Nyanyi. Yang dilakukan oleh Lucifer dulu adalah nyanyi.
Dia yang buat lagu. Dan suaranya adalah suara terbaik. Nggak ada malaikat lain yang suaranya sebagus Lucifer. Dia menyembah Tuhan dengan cara nyanyi. Sekarang pertanyaannya, agama mana yang menyembah Tuhan dengan cara nyanyi? Ya, silakan kalian jawab sendiri. Ya, agama mana itu yang menyanyi-nyanyi? Nah, seperti itulah. Ya, seperti itulah teman-teman. Dan saya nggak tahu apakah ini kebetulan mirip atau memang sama gitu ya. Kebetulan aja lah mungkin ya, kan begitu. Terus ya sekali lagi, yang namanya setan juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Itu jelas, di Bible pun ditulis. Iblis, setan menyamar menjadi malaikat terang, dan menyamarnya itu seperti apa? Menyamarnya dengan cara menjumpai manusia. Menjumpai manusia mengatakan bahwa dia adalah malaikat, mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, kan begitu. Dalam bentuk sinar, terang. Kalau nggak dalam bentuk kaki kotor, ya, pakai kolor, kan begitu. Bisa menjumpai orang kayak gitu. Mengatakan bahwa saya adalah jalan kebenaran. Dosamu kuampuni. Padahal dia setan. Menjumpai kamu mengatakan dosamu diampuni. Terus kamu akan ikut ke dalam ajarannya. Nah, ini yang ngiri, teman-teman. Ngiri. Jadi sekali lagi, kembali kepada kalian. Mau ngikuti yang mana, itu hak kalian. Dan jangan sampai terkecoh. Ya, saran saya jangan sampai terkecoh. Oke? Dan buat Andre Tungtung, silakanlah terus menjerit dan meratapi nasibmu. Ya, teruslah berupaya untuk bisa menghancurkan Ustadz Kainama. Ya, kita tunggulah, kita tunggu sampai lebaran kuda mungkin ya. Karena Ustadz Kainama tuh ngomong pakai data. Selama pakai data nggak ada masalah. Itu yang jadi problem. Silakan Anda konsultasi dengan penasihat hukum Anda kalau nggak percaya. Ustadz Kainama tuh ngomong berdasarkan Google. Kan yang dia suruh buka apa? Buka dulu Google, ketik ini kan gitu. Websitenya udah ada, dan website itu bukan dibuat oleh Ustadz Kainama. Jadi kalau mau dipermasalahkan, nanti yang ditangkap yang buat website gitu. Kan kacau juga. Yang buat website, kalau Aristo tinggal ngetik dan bacain, tinggal bukain kan begitu. Bagi tugas mereka. Nah, jadi selama itu datanya ada di internet dan yang ngomong adalah orang lain, ya, kita itu kan cuma menyampaikan berita. Nah, sama kayak saya gitu. Ada pendeta yang bilang titip Yesus. Itu HTD. HTD yang ngomong tentang titip Yesus. Saya beritakan, saya kasih tahu ada pendeta ngomong seperti ini. Malah saya yang difitnah kan? Malah saya yang dilaporkan, malah saya yang diskenariokan oleh mereka, dikatakan bahwa saya yang ngomong itu, begitu saya buktikan bahwa yang ngomong HTD, diubah sama mereka laporannya. Mereka ubah laporannya bahwa HTD saya yang perintahkan. HTD itu adalah boneka saya, antek-antek saya. Luar biasa. Segala cara dilakukan oleh mereka. Ya, tapi memang kurang ajarnya, ya mungkin karena saya Chinese ya gitu. Kalau Ustadz Kainama kan, ya kita tahu orangnya keras. Ya, kalau saya mungkin dianggap, wah lebih gampang, mulai dari dia dulu kan. Wih, ngeri ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Silakan kalian terus menjerit. Terus menjeritlah Polycardos. Dan sedikit informasi buat teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus. Kita akan merayakan hari lahirnya negara Indonesia yang ke-79. Dan untuk merayakan HUT RI ke-79 kali ini, ya kali inilah cuma sekali ya 79, soalnya yang berikutnya 80. Kami dari tim HMC akan mendatangi sebuah ponpes ya teman-teman. Kita akan membantu sebuah ponpes yang ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo itu adalah di Provinsi NTT, di mana Provinsi NTT itu kita tahu adalah mayoritas Oten. Di sana hanya 10% Muslimnya, 9, sekian. Ya, Muslim cuma 9, sekian. Dan itu pun menjadi target dari para misionaris dan juga mahasiswa STT. Jadi biasanya mahasiswa STT, Sekolah Tinggi Teologi yang sudah mau tamat, itu ditempatkan di situ untuk KKN-nya. KKN-nya di sana dengan target memurtadkan saudara-saudara kita di sana. Tetapi alhamdulillah dengan adanya ponpes ini, malah banyak orang-orang yang jadi mualaf. Ya kok bisa? Ya, jadi banyak orang tuanya tuh yang Kristen, menitipkan anaknya di ponpes ini, karena di ponpes ini tinggal dan belajarnya gratis. Luar biasanya.
Jadi anaknya dititipkan di sini, dan anaknya karena dari kecil belajar Islam, akhirnya dia menjadi Islam yang kafah. Bahkan banyak sekali ya penghafal Quran di sini. Ini murid-muridnya ini jadi penghafal Quran semua. Kan begitu. Tetapi kalian bisa lihat kondisi dari ponpes tersebut, ini cukup memprihatinkan. Dindingnya masih dari tapas bambu, ya, terus rangkanya juga dari kayu, di mana ini dibuat agak tinggi karena kalau musim hujan, ini akan banjir teman-teman. Ya, dia akan banjir. Jadi kita akan ke sana untuk melihat apa yang bisa kita lakukan untuk membantu ponpes tersebut, dan kita akan kibarkan bendera merah putih di sana. Bagi teman-teman yang tergerak, silakan cek di kolom komunitas. Ya, di sini saya ada tulis. Jadi bagi teman-teman yang mau membantu ponpes Alam Tafizul Quran Kolong Langit, itu dapat disalurkan melalui Bank BSI ini ya teman-teman. Dan untuk dana yang terkumpul akan kita update di kolom komunitas juga dan di konten-konten kita. Dan nanti kita akan buat videonya di sana. Ini untuk ponpes tersebut ya. Dan ini kenapa ada 2 rekening? Karena kita nggak mau campur. Untuk operasional tim kami, ya, termasuk saya kalau bisa, ya, kalau mencukupi saya akan ikut, tapi kalau enggak ya mungkin hanya teman-teman ya, hanya tim yang pergi, karena yang bagian dokumentasi kan mereka. Kalau saya kan sebenarnya nggak penting juga untuk ke sana, karena bagian saya cuma ngomong kan begitu. Jadi bagi yang tergerak juga untuk membantu biaya operasional dapat disalurkan ke nomor ini. Jadi kita pisahin, yang ini memang khusus untuk mereka. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.